Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Tenan mau menampilkan sebuah cerita di mana tentang hubungan yang bisa terbentuk mulai dari percakapan-percakapan kecil yang ada di kampus. Ini merupakan juga pengalaman kita gimana kita bisa menjadi sebuah kelompok pertemanan yang saling menyupport dan mengerti satu sama lain. Jadi penasaran? Yuk kita lihat bareng-bareng. Kayaknya Nabila tuh pendiam banget ya, padahal kita udah sekelas berapa minggu. Iya deh, aku pernah nyapa kan, tapi cuma dijawabnya gitu doang. Mungkin malu kali ya? Bisa jadi sih. Setiap hari kita ketemu banyak orang, kita ngobrol, saling sapa, tapi gak semuanya benar-benar nyambung sama kita. Terkadang hubungan baru itu dimulai tumbuh karena satu langkah kecil, yaitu keberanian buat ngomong duluan. Mil, kamu ngerti nggak tugasnya Pak Sana? Aku masih bingung bagian analisisnya. Itu aku belum sih. Kemarin baru baca-baca doang. Kalau mau nanti habis ini kita ngerjain sekalian, mau nggak sekalian diskusi? Boleh sih. Nanti aku juga mau tanya-tanya. Oke. Bahas tugas Pasana ya? Iya. Dong, aku banyak banget dari tadi. Boleh? Iya sih, boleh. Cek aja. Lucunya, relasi itu sering muncul dari percakapan yang sederhana. Bukan soal topik yang berat, bukan juga soal momen yang dramatis. Cuman dari niat buat buka obrolan. Ini pakai contoh yang kemarin aja nggak sih? Boleh sih, kayaknya juga lebih masuk akal ini. Iya kan? Nih buat kalian biar nggak tepar. Wih, makasih Nat. Makasih Nat, penyelamat banget. Tahu nggak yang bikin kita merasa dekat? Sebenarnya bukan karena tugasnya, tapi caranya kita buat ngerjain semuanya bareng-bareng. Cara kita saling bantu, cara kita saling respon, dan cara kita buat hadir satu sama lain. Ini sih aku Naila, mahasiswa baru. Boleh duduk di sini nggak? Boleh dong, duduk aja. Ya, nanti kalau mau tanya-tanya boleh nanya-nanya ke kita aja. Makasih banyak ya, aku masih bingung sama sistemnya. Tentunya, buat menerima orang baru itu juga merupakan bagian dari membangun relasi. Satu kalimat kecil kayak, boleh nggak duduk bareng? Itu bisa bikin seseorang buat ngerasa ditemenin. Dan dari situ pun hubungan yang baik mulai terbentuk. Menurutku desainnya agak rame deh, Bil. Iya sih, tapi warna birunya bagus. Mungkin tinggal dikurangin dikit aja. Iya sih. Kayak nanti kalau atasnya dibikin simpel tapi bawahnya ramean gitu gimana? Oke sih, bagus, lebih balance. Setuju. ACC enggak? ACC. Oke. Di dalam suatu hubungan, beda pendapat itu merupakan suatu hal yang sangat wajar. Yang penting itu bagaimana kita bisa ngobrolin perbedaannya dengan baik, dengan komunikasi yang jelas, empati, dan saling menghargai. Kerjasama atau sebuah kelompok pertemanan akan jauh jadi lebih baik. Oke, jadi seperti itu tadi cara kita untuk mempertahankan hubungan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tadi ada banyak, senang deh. Padahal awalnya kita sering banget ya. Iya, gara-gara kita sering kelompokan tugas, kayak jadi sering ngobrol sama jadi lebih dekat juga ya. Emang hubungan tuh dimulai dari hal kecil, guys. Relasi yang baik itu tumbuh bukan karena kita selalu benar atau kita cocok satu sama lain, tapi karena kita mau ada, kita mau bekerja sama, kita mau empati, dan kita mau kompromi, meskipun lewat hal yang kecil yang kadang kita aja juga nggak sadar. Emang dia punya temen yang saling dukung kayak gini. Ternyata punya hubungan nggak seperti itu ya. Asal kita mau membuka diri dan terus jaga hubungan. Oke. Jadi, setelah lihat cerita tadi, kalian bisa lihat kan kalau ternyata bangun hubungan itu nggak serumit itu loh. Relasi yang baik itu nggak muncul gitu aja. Ada banyak proses yang harus dilalui dan dijaga, seperti mendengar dengan sungguh-sungguh,
menghargai perbedaan, dan berkomunikasi dengan jelas. Mulai dari hal kecil mungkin dari menyapa atau memberi ruang untuk berbicara, atau mungkin bisa dengan menawarkan bantuan. Tindakan-tindakan sederhana itu bisa bantu jadi langkah pertama untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Maka dari itu, kalau kalian mau bangun relasi yang kuat, kita harus perlu hadir, konsisten, dan belajar satu sama lain. Itulah keterampilan interpersonal yang bakal kepakai dimanapun kamu berada.